Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dionysius Teddy Sandika dengan NIM 191134123. Hari ini saya akan mempresentasikan RPP, media, dan LKPD, bahan ajar, serta evaluasi yang telah saya buat. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat. Berikut ini RPP yang telah saya buat. Bagian atas adalah satuan pendidikan. Untuk satuan pendidikan SD saya mengarangnya dengan kelasnya yaitu kelas 1 kelas 5 semester 1. Pembelajaran pertama alokasi waktu 30 menit. Yang bagian pertama adalah bagian kompetensi inti. Kompetensi inti ada 4: menerima dan menjalankan agama, memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Memahami pengetahuan faktual dan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas dan sistematis. Kompetensi dasar, KD, dan indikator. Dalam RPP ini, saya memilih KD 3.4 dan 3.7, mengenal rangkaian listrik sederhana dan sifat magnet, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengenal sistem pernapasan hewan dan manusia serta penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Saya memilih KD tersebut karena saya lebih mengenal tentang rangkaian listrik, serta untuk sistem pernapasan saya memiliki pengetahuan yang cukup untuk pembelajaran di kelas. Tujuannya, siswa dapat mengingat kembali rangkaian listrik sederhana, siswa dapat membuat rangkaian listrik sederhana, siswa mengingat kembali bagian sistem-sistem pernapasan pada manusia dengan benar, siswa membandingkan bentuk dari sistem pernapasan pada manusia dengan benar. Membandingkan bentuk ini maksudnya adalah bentuk luarnya, untuk hidung atau perbandingan bentuk lainnya. Materi pembelajaran yaitu rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik seri. Biologi, pengertian sistem pernapasan manusia, sistem pernapasan manusia. Pendekat yang saya gunakan adalah tematik dan saintifik. Saya memilih pendekatan saya tematik dan saintifik karena dalam pembelajaran di sekolah sudah diterapkan pendekatan tematik ini. Berikut ini tahapan-tahapan dari pembelajaran dengan metode model pembelajaran problem based learning. Bertahap, tahap orientasi peserta didik pada permasalahan. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Teknik penilaian adalah teknik penilaian sikap dan spiritual. Rubrik penilaian IPA, rubrik penilaian biologi,
Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan LKPD dan media pembelajaran. Berikut ini media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu pembelajarannya adalah dengan menggunakan PPT. Ini linknya. Ini video dalam pembelajaran yang akan saya pakai. Dengan link ini, LKPD, saya menggunakan Piget untuk membimbing siswa dalam lab simulasi. Dan ini untuk soal-soal latihan dalam LKPD. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian Piget-nya. Nah, dalam Piget ini kan ada ini bahan-bahannya, ada baterai, kabel, lampu, resistor atau hambatan, dan switch atau saklar. Jadi di sini saya akan mengajak siswa untuk membuat rangkaian seri atau paralel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi ajar. Materi ajar yang saya gunakan adalah materi ajar dengan menggunakan modul atau e-book. Berikut ini materi ajar yang saya pakai. Yang pertama berisi pengertian rangkaian listrik, komponen-komponennya, jenis rangkaian listrik, contoh rangkaian listrik, soal rangkaian listrik. Yang selanjutnya adalah sistem pernapasan, fungsi-fungsinya, organ-organ pernapasannya apa saja. Juga ada bagian latihan soal. Saya latihan soal ini saya memasukkan Piget untuk mengambil. Berikut ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun e-modul ini. Baik, ini adalah PPT yang saya gunakan untuk mengajar nanti. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ini PPT-nya, tujuan pembelajaran, yang berisi tujuan pembelajaran, pengertian rangkaian listrik, komponen-komponennya. Saya menggunakan PPT karena siswa sudah familiar dengan media pembelajaran berupa PPT. Ini latihan soal yang saya gunakan. Saya menggunakan Google Form karena siswa juga sudah familiar dengan Google Form ini. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian soal evaluasi pembelajaran. Yang pertama IPA Fisika. Saya menggabung IPA Fisika 1 sampai 7, IPA Biologi 8 sampai 14,
dengan soal esai campuran IPA Fisika dan IPA Biologi. Dalam pembuatan soal ini, saya menerapkan soal bertipe hot, hit order thinking. Ini adalah gambar evaluasi pembelajaran. Saya menggunakan Google Form. Agar siswa lebih mudah mengerjakannya, karena untuk Google Form, untuk daerah desa-desa lebih mudah karena tidak terlalu menuntut sinyal yang terlalu bagus. Baiklah, sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.